Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas tentang pendidikan dan kehidupan masyarakat Nahdliyin pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Langsung saja kita bahas, silahkan simak videonya. Pendudukan Jepang di Indonesia dari tahun 1942 hingga 1945 mengubah kehidupan politik, ekonomi, dan sosial Indonesia. Dengan menggantikan pemerintahan Hindia Belanda dengan pemerintahan militer Jepang, tujuan utama Jepang adalah untuk mengembangkan sumber daya alam dan meningkatkan produksi pertanian dan industri untuk memenuhi kebutuhan perang. Namun, pendudukan ini juga membawa konsekuensi serius terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, seperti dalam bidang politik. Penggantian pemerintahan Hindia Belanda dengan pemerintahan militer Jepang menciptakan perubahan drastis dalam politik Indonesia. Pemerintahan Jepang mengendalikan secara ketat aktivitas politik dan sosial masyarakat Indonesia, membatasi kebebasan berekspresi, dan melakukan pengawasan yang ketat terhadap masyarakat. Selanjutnya, ekonomi. Pendudukan Jepang mempengaruhi ekonomi Indonesia secara signifikan. Upaya pengembangan sumber daya alam dan peningkatan produksi pertanian dan industri berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Tetapi ketergantungan yang meningkat terhadap Jepang juga membawa risiko ekonomi bagi Indonesia. Selanjutnya, sosial. Selain pengawasan ketat terhadap aktivitas sosial, pendudukan ini juga menyebabkan perubahan budaya dan sosial yang signifikan. Masyarakat Indonesia harus beradaptasi dengan kebijakan dan norma-norma baru yang diperkenalkan oleh pemerintahan Jepang. Dengan demikian, pendudukan Jepang di Indonesia membawa perubahan yang signifikan dalam politik, ekonomi, dan sosial masyarakat Indonesia, mengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat dan meningkatkan ketergantungan terhadap Jepang. Pendudukan Jepang di Indonesia membawa dampak signifikan pada kehidupan politik, ekonomi, dan sosial masyarakat. Selain itu, Nahdlatul Ulama atau NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia berperan penting dalam mempertahankan nilai-nilai keagamaan dan budaya serta terlibat dalam perlawanan terhadap pendudukan tersebut. Peristiwa ini tidak hanya mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan, tetapi juga membentuk peran dan respons organisasi keagamaan seperti NU. Selama masa pendudukan Jepang, pendidikan yang dikelola oleh masyarakat Nahdliyin mengalami transformasi yang signifikan dalam struktur dan metode pengajarannya. Sistem pendidikan yang sebelumnya didirikan oleh Belanda dihapuskan dan digantikan dengan pendekatan yang lebih sederhana, praktis, dan sesuai dengan kepentingan perang Jepang. Dalam struktur pendidikan, sekolah-sekolah Belanda ditutup dan digantikan oleh sekolah Jepang. Pendidikan diatur ulang menjadi lebih terstruktur dan fokus pada kebutuhan perang Jepang. Jepang memperkenalkan sistem pendidikan baru yang lebih menekankan pada disiplin dan keteraturan. Banyak sekolah Islam, termasuk yang dikelola oleh Nahdlatul Ulama, harus menyesuaikan kurikulum mereka dengan kebijakan pendidikan Jepang. Di dalam kurikulum, fokus pada penanaman ideologi Jepang dan nasionalisme. Pelajaran Barat dihilangkan dan diganti dengan materi tentang Jepang. Bahasa Jepang diperkenalkan sebagai bagian dari kurikulum, dan ini mengurangi penggunaan bahasa Arab dalam pengajaran agama Islam. Dalam metode pengajaran, penggunaan bahasa Jepang sebagai bahasa pengantar, metode indoktrinasi yang menekankan hafalan dan ketaatan, pendidikan militer, dan keterampilan praktis diperkenalkan.
Pendudukan Jepang memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat Nahdliyin dengan mempengaruhi struktur sosial, nilai-nilai tradisional, dan budaya mereka melalui penindasan, adaptasi, serta perlawanan aktif terhadap kekuasaan pendudukan tersebut. Pendudukan Jepang mengakibatkan perubahan signifikan dalam struktur sosial masyarakat Nahdliyin. Mereka menekankan nilai-nilai kebangsaan yang diarahkan untuk mendukung kepentingan Jepang. Dalam konteks ini, ada adaptasi yang terjadi di antara masyarakat Nahdliyin untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan baru yang diperkenalkan oleh pendudukan Jepang. Pengaruh budaya Jepang pada masyarakat Nahdliyin termanifestasi dalam adopsi budaya populer, penerapan istilah-istilah baru, dan perubahan dalam aspek-aspek kebudayaan lainnya yang dibawa oleh tentara-tentara pendudukan Jepang. Hal ini mencakup perubahan dalam gaya hidup sehari-hari, penggunaan bahasa yang dipengaruhi Jepang, serta masuknya elemen-elemen budaya baru yang mempengaruhi norma-norma sosial dan tradisi lokal di kalangan masyarakat Nahdliyin. Selama pendudukan Jepang, ulama dan kiai mengalami tekanan untuk menyesuaikan diri dengan agenda Nipponisasi, yang menyebabkan ketegangan di masyarakat karena banyak yang mempertahankan tradisi dan nilai-nilai sebelumnya merasa terancam. Ini berdampak pada pendidikan dengan penghapusan sistem yang ada dan pengenalan sistem baru yang mendukung agenda perang Jepang. Meskipun beberapa ulama dan kiai mendukung agenda Jepang, tidak semua bersedia tunduk dan beberapa bahkan aktif melawan upaya Nipponisasi. Hal ini menciptakan dinamika sosial kompleks dengan konflik dan kolaborasi antar kelompok dalam menanggapi perubahan yang dipaksakan oleh pendudukan Jepang. Masyarakat Nahdliyin berperan penting dalam perlawanan terhadap pendudukan Jepang di Indonesia melalui pendidikan dan aktivitas sosial dan politik. Mereka mempertahankan nilai-nilai Islam dan mendirikan pondok pesantren Sukamanah di Tasikmalaya sebagai pusat pendidikan agama yang mendalam. Masyarakat Nahdliyin juga aktif dalam memperjuangkan sistem politik yang lebih demokratis. Dalam perlawanan fisik seperti peristiwa Singaparna pada 25 Februari 1944 yang dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Mereka berhasil mempertahankan kedaulatan lokal dengan menggagalkan upaya penangkapan Kiai Haji Zainal Mustafa oleh Jepang. Secara keseluruhan, peran masyarakat Nahdliyin dalam perlawanan terhadap pendudukan Jepang mencakup upaya mempertahankan identitas dan kultural serta perjuangan untuk sistem politik yang lebih adil dan demokratis, menunjukkan keteguhan mereka dalam menghadapi penindasan dan ketidakadilan. Setelah masa pendudukan Jepang, masyarakat Nahdliyin berkontribusi signifikan dalam pemulihan pendidikan dengan mendirikan pondok pesantren dan madrasah yang memudahkan akses pendidikan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Nahdlatul Ulama atau NU melalui Lembaga Pendidikan Ma'arif NU atau LP Ma'arif NU juga memainkan peran penting dengan mengembangkan manajemen kependidikan dan mendirikan lembaga pendidikan dari tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, sehingga menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan luas. Komunitas Nahdliyin terdiri dari para cendekiawan dan intelektual Islam Indonesia, memainkan peran penting dalam pemulihan pendidikan saat pendudukan Jepang di Indonesia. Mereka aktif dalam mempromosikan pendidikan Islam, membangun kembali infrastruktur pendidikan yang rusak, dan mengembangkan kurikulum yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Selain itu, mereka membina ketertiban masyarakat dalam pendidikan melalui program berbasis komunitas dan mendukung pengembangan kebijakan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai negara.
Komunitas ini juga menginspirasi generasi mendatang untuk menghargai pentingnya pendidikan dalam membangun individu dan negara. Baiklah, kesimpulan dari pembahasan tadi adalah pendudukan Jepang mempengaruhi masyarakat Nahdliyin dalam pendidikan dan budaya dengan mengubah struktur dan kurikulum untuk memenuhi kepentingan Jepang. Meski ada upaya Nipponisasi, masyarakat Nahdliyin tetap mempertahankan identitas dan nilai-nilai Islam mereka, serta berperan dalam melawan sosial dan politik. Setelah pendudukan, masyarakat Nahdliyin aktif dalam pemulihan pendidikan dengan mendirikan kembali sekolah, memperbaiki infrastruktur, mempromosikan pendidikan Islam, dan berkontribusi dalam pengembangan kebijakan pendidikan nasional. Mereka juga menjadi inspirasi bagi generasi mendatang dalam mempertahankan identitas budaya dan agama.